Rudi tiba-tiba saja berlari ke bagian belakang gedung untuk menghampiri sosok yang dianggap sebagai tuan dari sosok jawara. Benar kan? Rudi mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok tersebut. Rudi mencoba untuk menarik sosok tersebut agar lebih mendekati kami. Oke, pemirsa, tiba-tiba ada bau wangian. Aku nggak tahu asalnya dari mana, apakah dari sosok ini. Cuma tiba-tiba wangi banget. Darahnya wangi. Dia berlumuran darah. Dia pakai terusan. Dress, Seperti pakai dress, iya. Dress terusan. Kemudian ada renda di sini. Oke. Dia pakai sepatu warna putih. Putihnya itu mirip putih kain. Kayak sepatu kain. Oke. Dan ada corak seperti warna krem di bajunya. Campuran antara putih dengan krem. Dia jarinya lentik dan dia memegang sebuah Payung ya? payung. Payungnya itu ukurannya kira-kira nggak terlalu besar. Oke. Payungnya itu kira-kira diameternya itu 50 cm. Nggak terlalu besar payungnya. Dia senyum menyeringai ke saya. Senyumnya ini antara senyum manis sama senyum sadis. Adanya sosok noni Belanda ini sering dilihat oleh seluruh karyawan pabrik. Bahkan sampai saat ini pun sosok ini masih sering menampakkan diri kepada masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Waktu itu katanya sapam di sini ngelihat noni Belanda pakai baju pengantin terus bawa payung. Katanya dilambai-lambain gini kayak gini seperti memanggil. Diikutin lah sama si sapam itu. Sewaktu diikutin udah sampai situ ngilang si nona itu. Kamu siapa namanya? Kak Rudi, maaf, bisa langsung tanya ke dia nggak? Bener dia sosok yang suka mengganggu, bahkan membuat kesurupan massal di tempat ini? Pernah ada kerasukan massal di sini. Apa itu perbuatan kamu? Dia bilang, Dia bilang iya. Oke. Kenapa dia melakukan itu? Kenapa kamu melakukan itu? Dendam. Dendam? Jadi setiap ngelihat orang pribumi, udah pasti dia berapi-api dan dia itu pingin ganggu mereka, terutama beberapa orang yang punya pikiran lemah, yang punya jiwa lemah, terus juga kebetulan dia bisa dirasuki dan akhirnya dirasuki sama dia. Dibikin gak nyaman, dibikin gelisah dan sebagainya. Oke. Adanya sosok ini semakin memperkuat jawaban apabila sosok noni Belanda inilah yang selalu mengganggu karyawan dan mengakibatkan kesurupan massal ketika pabrik ini masih beroperasi, dan bahkan sampai saat ini pun kesurupan itu masih sering terjadi. Waktu kemarin aja ada tuh yang pabrik sekarang nih ada kesurupan, dia mah karena jadi tidak menyadarkan diri itu waktu di atas, belum lama itu mah. Apakah dia menjadi salah satu faktor kenapa tempat ini akhirnya jadi terbengkalai?
tempat ini terbengkalai karena kamu? Kenapa Kak Rudi? Bukan ada yang lebih kuat lagi daripada dia. Ada yang lebih kuat lagi. Di belakang sana. Di sebelah sana, dia bilang. Oke. Jadi bukan dia faktor utamanya. Oke. Ada lagi yang lebih kuat daripada dia. Adanya sosok noni Belanda ini ternyata bukan faktor satu-satunya yang membuat pabrik garmen ini menjadi terbengkalai. Melainkan adanya sosok yang lebih kuat lagi daripada dirinya di bagian belakang pabrik ini. Nah, kalau yang makhluk hitam besar itu ya di belakang sini ya, di sekitar area laundry. Sosok apa itu Kak Rudi? Sosok apa? Sosok noni Belanda tiba-tiba pergi meninggalkan kami setelah menyebutkan adanya sosok lain yang lebih kuat daripada dirinya di tempat ini. Namun, sesaat setelah kepergiannya, kain yang berada di jendela tepat di belakang kami berdiri tiba-tiba saja bergerak. Entah apa yang sebenarnya menggerakkan kain tersebut. Oke, Kak Rudi tadi dia sempat mention kalau ada sosok yang lebih kuat di belakang sana. Bisa nggak Kak kita ke tempat itu? Atau nggak aman? Aman atau enggak, yang pasti kita harus waspada, harus hati-hati. Tapi karena memang di sini kita ingin mengungkapkan apa yang terjadi di sini, ya saya mau ke sana. Saya mau tahu lebih banyak lagi. Oke. Saya mau ngelacak dia, Oke. merasakan energi dia dari mana dia. Di belakang sana itu belakang mana. Oke. Tapi kayaknya arahnya itu tadi ada di sebelah sana, Kesana ya? itu ada jalan menuju ke sana. Karena di sana ada satu jalan satu-satunya. Oke. Jalan satu-satunya mengarah ke belakang. Tempat itu ya. Berarti coba kita ke sana. Kami melanjutkan penelusuran untuk mencari sosok terkuat yang ada di kawasan pabrik garmen ini demi menguak jawaban mengenai kosongnya pabrik ini dan juga misteri yang ada di pabrik garmen selama ini. Permisi. Assalamualaikum. Ada sosok yang kuat sekali di sini. Sosok yang sempat disebut sama Noni itu. Ya. Coba sekarang tangan kamu ke depan seperti ini. Ke sini. Sekarang kamu agak sedikit nunduk. Agak lagi, sedikit lagi. Nah, sekarang kamu sedang menyentuh sosoknya. Rasanya gimana? Boleh night vision?